and I find myself wondering what did happen. Bab 1081. Saat pria itu naik ke langit, dia dengan sedih menemukan bahwa dia dilempar ke sisi kiri kapal pesiar oleh Ye Chen, dan kapal tempat dia berasal berada di sisi kanan kapal pesiar. Terlebih lagi, tangan Ye Chen begitu kuat sehingga dia terlempar lebih dari 10 meter sekaligus. Seluruh orang jatuh langsung ke air laut yang dingin dalam parabola besar. Lokasi di sini tidak jauh dari laut lepas, kedalaman airnya mencapai ribuan meter, dan sedang musim dingin, air lautnya sangat dingin. Saat ia terjatuh ke laut dengan bunyi letupan, dampaknya sendiri menimbulkan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, pakaian di tubuh saya basah kuyup oleh air dingin, dan saya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Dalam hal ini, dia hanya bisa berjuang mati-matian dan mencoba berenang kembali ke perahunya. Namun, lautnya sangat ganas, dan dia hanya melawan arah angin, jadi sekeras apapun dia berenang, dia tidak bisa mendekat beberapa meter pun ke kapal pesiar tersebut. Saat dia putus asa, terdengar beberapa suara letupan lagi di laut. Ternyata beberapa orang yang tersisa satu persatu dibuang ke laut oleh Ye Chen seperti siomay. Kehidupan orang-orang ini jauh lebih buruk dibandingkan yang pertama. Lagi pula, anak laki-laki pertama dibuang tanpa dipukul. Tetapi yang lain tidak seberuntung itu, mereka pertama kali dipukuli oleh Ye Chen dengan luka di sekujur tubuh mereka, dan kemudian mereka dibuang ke laut, yang pada dasarnya merenggut separuh nyawa mereka. Separuh sisa hidup Anda tidak cukup dalam air dingin seperti itu. Beberapa orang menjerit dan meronta mati-matian, takut akan langsung tenggelam ke dasar laut dan mati di sini. Di kapal yang membawa Surwoli, kapten dan beberapa pelaut ketakutan. Apa yang terjadi? Surwoli memimpin tim, dan total 7 orang pergi melawan salah satu lawan, tapi 6 diantaranya terlempar ke laut. Pelaut itu kemudian bertanya, "Kapten, apakah kita ingin menyelamatkan mereka?" Kapten berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Selamatkan mereka. Jangan lupakan misi kita. Pusatkan seluruh energi kita pada Nona Su, dan orang-orang lainnya kehidupan dan kematian sama sekali tidak layak disebut." Ketika pelaut itu mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain menutup mulutnya. Saat ini, di dek kapal lain, hati Surwoli menjadi lebih dingin. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Chen memiliki kekuatan abnormal seperti itu. Terlebih lagi, tidak hanya kekuatannya yang tidak normal, gaya kerjanya juga tidak normal. Dia benar-benar melemparkan semua anak buahnya ke laut. Apakah ini sesuatu yang dilakukan manusia? Seperti kata pepatah, kalau mau membunuh harus dipotong-potong, kurang kuat, jadi boleh saja langsung dibunuh, tapi kenapa harus dibuang ke laut? Memikirkan hal ini, Surwoli tidak bisa tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dari sudut pandang ini, dia mungkin bukan tandingan Ye Chen. Jika nanti dia membuangnya ke laut, bukankah kerugiannya besar? Surwoli tidak meragukan kemampuannya, dia yakin meskipun dia dilempar ke laut, dia bisa dengan mudah berenang kembali ke kapal. Hanya saja dia, Surwoli, belum pernah mengalami kerugian seperti itu sebelumnya, dan dia tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Pada saat ini, Ye Chen telah melemparkan keenam anteknya ke laut, bertepuk tangan, dan berkata dengan nada meremehkan, "Itukah yang mampu dilakukan oleh anjing keluarga Su? Jika orang-orang dari keluarga Su begitu lemah, maka menurutku sudah waktunya agar keluarga Su menyerahkan kursi mereka sebagai keluarga pertama." Ketika Surwoli mendengar ini, dia langsung marah besar. Yang paling dia tidak tahan adalah ketika seseorang berani tidak menghormati keluarga Su. Meskipun dia masih anak haram yang tidak dikenal, dia merasa darah keluarga Su mengalir di tulangnya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan orang lain menghujat keluarga Su. Jadi, dia dengan marah memarahi, "Nak, jika kamu berani tidak menghormati keluarga Su, kamu mencari kematian." Petik 2. Ye Chen mencibir, Apakah ini tidak menghormati keluarga Su? Sudah kubilang, cepat atau lambat, aku akan membiarkan Su Chengfeng dan Su Soudao berlutut di hadapanku, memohon agar aku mengampuni nyawa mereka. Surwoli merasa kepalanya berdengung dan meledak. Su Chengfeng adalah kakeknya, dan Su Soudao adalah ayah kandungnya. Diindoktrinasi oleh ibunya sejak dia masih kecil, dia memiliki ketertarikan pada ayahnya. Oleh karena itu, dia sudah ingin langsung membunuh Ye Chen untuk membalaskan dendamnya ke arena menghina ayahnya. Pada saat ini, Surwoli mengeluarkan belati tajam bermata hitam dari pinggangnya dan berkata dengan dingin, "Nak,
Aku akan memastikan kamu mati tanpa penguburan hari ini. Katakan itu, Surwoli berteriak dan bergegas menuju Ye Chen. Kali ini, dia tidak lagi ingin menganalisis dalam pikirannya siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah, antara Ye Chen dan dirinya sendiri, siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Dia sudah dibutakan oleh amarah. Aku hanya ingin membunuh Ye Chen secepat mungkin dan membela martabat ayahku dan keluarga Su. Namun, tidak mungkin dia bisa menangani Ye Chen. Melihat dia maju ke depan dengan belati di tangannya, Ye Chen berdiri tak bergerak dan menunggunya. Semakin dekat Surwoli dengan Ye Chen, semakin cepat dia melaju. Dia telah mengumpulkan seluruh energi batinnya ke lengan kanannya, dan dengan bilah paduan titanium di tangannya, dia dapat memotong sebagian besar bahkan sebuah mobil, apalagi tubuh yang berdaging dan berdarah. Selain itu, dia tahu betul bahwa semakin banyak energi internal yang dia kumpulkan, semakin besar energi potensial dari pisau ini. Semakin cepat Anda berlari, semakin besar kelembaman tubuh Anda. Keduanya digabungkan bersama, kekuatan pukulan ini akan sulit ditahan bahkan oleh dewa. Oleh karena itu, saat ini, dia siap membunuh Ye Chen dengan satu serangan. Tapi, saat dia bergegas ke Ye Chen, sesuatu terjadi. Ye Chen tidak mundur atau menghindar, tetapi langsung mengulurkan tangan dan dengan mudah meraih pergelangan tangan Surwoli. Surwoli merasa pergelangan tangannya telah terpasang sepenuhnya dan tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia merasa ngeri jauh di dalam hatinya. Dan pandangan dunianya hampir sepenuhnya terbalik pada saat ini. Dia telah mempelajari seni bela diri puncak keluarga He sejak dia masih kecil. Ketika dia berusia 18 tahun, dia sudah menjadi yang terkuat di antara generasi muda keluarga He. Terlebih lagi, di seluruh keluarga He, kekuatannya berada di urutan kedua setelah beberapa tetua termasuk kakeknya. Ibunya, He Yingxiu, kehilangan lengannya dan bukan tandingan Surwoli. Terlihat kalau kekuatannya pasti tidak sebanding dengan orang biasa. Pada saat ini, dia sangat ketakutan dan berpikir dalam hati, saya baru saja melakukan pukulan telak, bahkan kakek, orang paling berkuasa di keluarga He, tidak akan mampu menolaknya dengan mudah. Kakek setidaknya harus melakukan segalanya untuk mengalahkannya. Semua kekuatan seranganku telah diambil. Petik 2. Namun, serangan kekuatan penuhku seperti permainan anak-anak di depan orang ini. Orang ini hanya menggerakkan tangannya dan benar-benar menetralisir seranganku yang menggelegar. Seluruh serangan tiba-tiba berakhir. Ini, kemampuan macam apa ini? Surwoli tahu bahwa kekuatan pukulannya secara keseluruhan tidak lebih lemah dari peluru yang ditembakkan dari ruangan. Ye Chen mengulurkan tangannya untuk memblokir semua serangannya, yang setara dengan mengulurkan tangan untuk menangkap peluru yang ditembakkan dengan cepat. Oleh karena itu, Surwoli berseru di dalam hatinya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Kekuatan magis macam apa yang dimiliki pria di depanku ini? Dia menjadi panik dalam cara yang jarang terjadi, dan berkata tanpa berpikir keluar, kamu, siapa kamu? Aku. Ye Chen tersenyum dengan tenang, terus terang, tanpa menyombongkan diri atau berpura-pura. Aku adalah seseorang yang baik, kamu maupun seluruh keluarga Su tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Bab 1082, Ye Chen sudah tidak takut lagi. Baik keluarga Ye maupun keluarga Su tidak bisa membuatnya takut sama sekali. Dengan kekuatannya, mungkin tidak sulit untuk mengambil kepala Su Chengfeng dan Su Soudao di antara 10.000 orang. Alasan mengapa mereka tidak segera melancarkan serangan terhadap keluarga Su terutama karena mereka ingin menunggu kesempatan untuk menghancurkan keluarga Su sepenuhnya. Tidak hanya ada orang yang lebih kuat dari keluarga Su, tetapi mereka juga memiliki keunggulan absolut dibandingkan keluarga Su di industri. Hanya dengan cara inilah keluarga Su dapat benar-benar merendahkan diri. Namun, Surwoli sama sekali tidak mengetahui kedalaman Ye Chen. Dia hanya merasa kekuatan pria ini menakutkan dan tidak normal. Namun, meski begitu, dia tidak bisa menjadi lawan seluruh keluarga Su. Tapi Surwoli juga tahu betul bahwa tidak ada artinya mengatakan ini sekarang. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana dia bisa melarikan diri dari pria dengan kekuatan abnormal ini. Surwoli tidak takut mati. Namun, ketika dia memikirkan berapa banyak energi, finansial, materi, dan tenaga yang dihabiskan ayahnya untuk menyelamatkannya, keinginan batinnya untuk bertahan hidup seketika mencapai puncaknya. Jadi, dia menatap Ye Chen dan berkata, jika kamu melepaskanku, dendam kita sebelumnya bisa dihapuskan. Jika tidak, keluarga Su tidak akan pernah melepaskanmu.
Petik 2. Ye Chen tersenyum, keluarga Su tidak akan membiarkanku pergi. Sejujurnya, meskipun keluarga Su tidak mencariku, aku akan tetap mencari mereka. Surwoli tampak terkejut dan berseru, kamu punya dendam terhadap keluarga Su. Ye Chen mengangguk, tentu saja. Dan itu adalah sumpah kebencian. Hati Surwoli dipenuhi dengan keputusasaan. Dia merasa bahwa karena pemuda di depannya sangat membenci keluarga Su, tentu saja mustahil baginya untuk melepaskannya. Sepertinya dia akan mati di sini hari ini. Memikirkan hal ini, dia memikirkan orang tuanya yang masih menunggunya kembali ke Tiongkok, dan matanya berkaca-kaca. Segera, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, karena kemampuanku tidak sebaik yang lain, maka kamu dapat membunuh atau memenggal kepalaku sesuai keinginanmu. Ye Chen tersenyum dengan tenang, jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kamu. Apa? Surwoli berseru, kamu tidak akan membunuhku. Ye Chen mengangguk, kamu sendiri melakukan kejahatan besar di negara Beihai, dan sekarang kamu adalah tahanan yang melarikan diri. Aku hanya perlu menyerahkan Anda menyerahkan diri ke pengadilan negara Beihai. Departemen, mereka secara alami akan menghukum mati Anda. Berbicara tentang ini, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian menatap Surwoli dengan mata dingin. Dia memandang Surwoli dari atas ke bawah dan bertanya, Departemen Kehakiman Negara Beihai sangat membencimu. Jika keluarga Su bisa menyelamatkanmu dalam keadaan seperti itu akan menghabiskan banyak uang, bukan? Surwoli takut dia akan melakukannya, memperhatikan sesuatu, jadi dia menghindari tatapannya dan tidak berani menjawab. Dia takut Ye Chen akan mengetahui bahwa dia adalah anak haram Su Soudao. Dalam hal ini, dia mungkin tidak hanya menggunakan dirinya sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam ayahnya dan keluarga Su, tetapi dia bahkan mungkin mengumumkan identitasnya kepada publik. Meskipun dia sangat berharap ayahnya akan mengakui identitasnya, dia juga tahu bahwa ayahnya adalah putra tertua Su, dan dia memiliki istri pertama dan sepasang anak. Jika identitasnya terungkap, maka akan ada dampak yang besar terhadap reputasi ayahnya dan kebahagiaan keluarganya. Dampak negatif yang besar. Surwoli hanya ingin berbagi kekhawatiran ayahnya sepanjang hidupnya, dan tidak pernah berpikir untuk menimbulkan masalah pada ayahnya. Jadi saat ini, dia diliputi kepanikan jauh di dalam hatinya, takut Ye Chen akan memperhatikan sesuatu. Melihat Surwoli menghindari matanya dan tetap diam pada saat yang sama, Ye Chen sudah menyadari ada sesuatu yang salah, dan menghela nafas pada dirinya sendiri, kamu sekarang adalah penjahat serius nomor 1 di negara Beihai. Dalam keadaan seperti itu, kamu masih bisa jika kamu coba pikirkan, keluarga Su harus menghabiskan setidaknya 1 miliar koin Yang Luo, atau bahkan lebih, untuk mewujudkannya. Pada titik ini, Ye Chen menatap Surwoli dan berkata dengan dingin, tindakan keluarga Su gaya, saya juga pernah mendengar bahwa kepala keluarga saat ini, Su Chengfeng, bukanlah orang yang murah hati. Tidak mungkin dia rela mengeluarkan begitu banyak uang untuk menyelamatkan seorang pelayan. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan, Anda adalah jelas tidak bernilai uang sebanyak itu. Itu dia, Ye Chen sengaja mencibir dengan nada panjang, kecuali, kamu bukan pelayan keluarga Su. Meskipun Surwoli sangat kuat, pengalaman sosial dan kecerdasan emosionalnya tidak terlalu baik. Ketika dia mendengar ini, seluruh tubuhnya jelas sudah sedikit panik. Wuyin Sanbai berkata, tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku memang pelayan keluarga Su. Petik 2. Ye Chen mencibir, sepertinya kamu memang kekurangan masyarakat. Pengalaman, sorot matamu sekarang telah memberiku sinyal yang jelas. Surwoli bertanya dengan panik, sinyal apa? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya menebak sinyalnya dengan benar. Setelah itu, Ye Chen bertanya dengan dingin, siapa kamu dari keluarga Su? Saya telah menyelidiki kamu. Surwoli, seorang pelayan keluarga Su dan pengawal Su Soudao, meskipun miliknya nama belakangnya juga Su, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Surwoli buru-buru mengangguk, ya, aku memang hanya pelayan keluarga Su. Ye Chen melambaikan tangannya, tidak. Aku berkata bahwa tidak mungkin bagi keluarga Su untuk melakukan apapun demi seorang pelayan. Oleh karena itu, identitasmu sebagai pelayan keluarga Su bukanlah kunci untuk membiarkan keluarga Su menyelamatkanmu. Berbicara tentang ini, Ye Chen menatap mata ketakutan Surwoli dan berkata dengan ringan, jadi, kamu masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Identitas lain. Petik 2. Surwoli menggelengkan kepalanya ketakutan,
dan berkata dengan sedikit nada memohon dalam suaranya, aku benar-benar tidak punya identitas lain. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku secepatnya. Jangan lakukan ini lagi. Permalukan aku. Oke, Ye Chen melihat ekspresi gugup di matanya dan mencibir, keluarga Su sangat menghargaimu, dan kamu melindungi keluarga Su dengan sepenuh hati. Perilaku seperti ini jelas melampaui hubungan antara tuan dan pelayan. Hubungan antara kita, mungkinkah? Mungkinkah itu, kamu dan keluarga Su memiliki hubungan darah? Lagi pula, nama keluargamu adalah Su. Surwoli menggelengkan kepalanya dengan putus asa, meskipun nama keluargaku adalah Su. Itu hanya kebetulan. Aku baru berusia 18 tahun. Yang utama pekerjaan mereka yang datang untuk bekerja di keluarga Su adalah menjadi pengawal Su Soudao. Kadang-kadang, mereka juga membawa bawahan keluarga Su lainnya untuk melakukan beberapa tugas yang relatif rahasia. Misalnya, saya bertanggung jawab memimpin tim untuk membunuh Matsumoto Manmon. Izinkah saya memberitahu Anda semuanya benar? Saya benar-benar tidak memiliki identitas lain. Ye Chen tersenyum dan berkata, oke, cantik kecil, semakin banyak Anda menjelaskan, semakin Anda mencoba menyembunyikannya menurut pendapat saya. Jika kamu benar-benar hanya dari keluarga Su, hamba, dan kamu siap mati demi keluarga majikan. Dan kamu bahkan dapat mempertaruhkan nyawamu, tetapi kamu masih menjelaskan banyak hal kepadaku di sini, kamu jelas-jelas mencoba membuat alasan untuk itu. Keluarga Su. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bercanda, biar ku tebak, apakah kamu anak haram dari seseorang dari keluarga Su? Itu sebabnya mereka berusaha keras untuk menyelamatkanmu, bukan? Su, Ruoli menjadi pucat karena ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan bahkan menitikkan air mata. Dia tersedak dan berkata, aku sebenarnya bukan anak haram dari keluarga Su. Tolong percaya padaku. Ye Chen mengabaikannya dan mengguncangnya. Dia menggeleng dan bergumam, anak haram siapakah kamu? Su Chengfeng. Itu tidak mungkin. Anjing tua Su Chengfeng sedang sekarat. Dia seharusnya tidak bisa membesarkan gadis muda sepertimu lagi. Selain itu, jika kamu benar-benar anak haramnya, dia tidak akan pernah mengaturmu untuk melindungi Su Soudao. Kalau begitu, dia bisa melindungi Su Soudao kapan saja. Mereka semua mungkin ditemukan oleh Su Soudao. Berbicara tentang ini, Ye Chen memandang Surwoli dari atas ke bawah dan bertanya sambil tersenyum, jadi, kamu seharusnya menjadi anak haram Su Soudao, kan? Untuk menipu orang lain, Su Soudao hanya menjadikanmu di sisinya sebagai pengawal. Ini bagaimana dia bisa melakukan kontak dekat dan tidak dicurigai? Apakah menurutmu tebakanku benar? Bab 1083. Ye Chen hanya berspekulasi dan mengatakannya untuk melihat reaksi Surwoli. Tanpa diduga, begitu kata-kata ini keluar, tubuh halus Surwoli gemetar tak terkendali. Pada saat ini, Ye Chen segera mengerti di dalam hatinya bahwa tebakannya benar. Surwoli ini adalah putri haram Su Soudao. Tidak heran keluarga Su rela mengeluarkan begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya dari Departemen Kehakiman Negara Beihai. Ternyata gadis ini adalah darah daging Su Soudao. Itu menarik. Surwoli sudah ketakutan saat ini. Dia tidak menyangka pria di depannya bisa menebak identitas aslinya dalam waktu sesingkat itu. Tahukah Anda, hanya ada 2 orang di seluruh keluarga Su yang mengetahui identitas aslinya. Salah satunya adalah ayah kandungnya, Su Soudao, dan yang lainnya adalah kakeknya, Su Chengfeng. Bahkan Su Zifei dan Su Ziyu tidak tahu bahwa dia, yang bertindak sebagai pengawal di sisi mereka, sebenarnya adalah saudara perempuan mereka. Adapun istri pertama Su Soudao, dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Surwoli sangat takut pria di depannya akan mengungkapkan masalah ini. Kalau begitu, reputasi ayahnya pasti akan terpukul keras. Memikirkan hal ini, dia segera memiliki niat mencari kematian jauh di dalam hatinya, dan berpikir dengan sedih pada dirinya sendiri, selama aku hidup, aku adalah putri Su Soudao. Tidak peduli bagaimana aku menyangkalnya, semua yang mengalir di tubuhku adalah darahnya. Petik 2. Tetapi jika aku mati, tidak ada yang bisa memastikan identitasku sebagai putri Su Soudao. Bahkan jika pria ini mengungkap identitasku, karena aku sudah mati, ayahku dapat dengan tegas menyangkal identitasku. Sepertinya hanya jika aku mati, semuanya bisa diselesaikan dan rahasia identitasku disimpan selamanya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Ye Chen dengan wajah penuh permohonan, tolong, bunuh aku.
Atau kamu bisa lepaskan tanganku dan biarkan aku mengakhirinya sendiri. Ye Chen tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Bukan saja aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan membiarkanmu bunuh diri. Surwoli bertanya dalam horor, apa yang akan kamu lakukan? Apa? Ye Chen tersenyum dan berkata, gadis kecil, jangan takut, aku akan mengantarmu pulang. Kamu pasti merasa sedih setelah menyembunyikan rahasia identitasmu selama bertahun-tahun, kan? Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda mendapatkan kembali keluarga Su. Identitas saya sebagai seorang wanita muda memungkinkan Anda menikmati semua yang seharusnya Anda nikmati sejak lama. Petik 2. Tidak, Surwoli segera menangis dan menangis, memohon dengan tidak dapat dihibur, saya telah membunuh banyak orang dan melakukan kejahatan serius, jadi Anda harus menghilangkan kerugian bagi orang-orang. Beri saya kesenangan. Saat dia mengatakan itu, dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari tangan Ye Chen. Namun, tangan Ye Chen sepertinya membeku, dan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Melihat betapa dia ingin mati, Ye Chen menjadi semakin geli, dan dengan sengaja menggoda, sayang sekali jika gadis cantik sepertimu mati. Bagaimana aku bisa melakukan hal yang begitu kejam dan boros? Bagaimana dengan masalahnya? Surwoli memandang Ye Chen dan tersedak ketakutan, apa yang kamu inginkan? Ye Chen tersenyum dan berkata, aku ingin membawamu kembali ke negara, mengungkapkan identitasmu, dan membiarkan ayahmu, bukankah itu bagus? Untuk memberimu status yang jujur. Aku tidak mau. Surwoli menangis, dan tangannya yang lain mulai berusaha mati-matian untuk melepaskan jari Ye Chen, matanya sedih dan ketakutan. Berkata, bagus bagiku seperti ini. Aku tidak ingin menjadi putri sulung keluarga Su, dan aku tidak ingin menimbulkan masalah. Baginya, aku mohon, bunuh aku, lalu buang aku ke laut. Biarkan aku menyelesaikan semuanya. Ye Chen bertanya balik, apa? Ayahmu melahirkanmu, dan wajar baginya untuk mengenali identitasmu. Mengapa, di matamu, kamu akhirnya menimbulkan masalah untuknya? Meskipun Surwoli menitikkan air mata, masih dengan keras kepala berkata, aku tidak ingin menimbulkan masalah padanya, dan aku tidak ingin menimbulkan masalah pada ibuku. Ye Chen mendecakkan bibirnya dan berkata, cek, kamu aneh banget. Bagi keluarga Su, kamu bisa membunuh puluhan orang tanpa berkedip, tapi sekarang kamu tidak ingin menimbulkan masalah pada keluarga Su. Kok kamu begitu berdedikasi tanpa pamrih ke keluarga Su? Surwoli terdiam mendengar pertanyaan Ye Chen. Alasan mengapa dia memiliki dedikasi seperti itu adalah karena pendidikan cuci otak yang dia terima sejak dia masih kecil. Dia sangat yakin bahwa dia harus memberikan segalanya untuk keluarga Su dan ayahnya, bahkan nyawanya. Namun, dalam kasus ini, secara alami tidak mungkin dia memberitahu Ye Chen. Jadi dia hanya bisa terus memohon dengan nada berlinang air mata, Pak, walaupun hidup saya sangat singkat, saya hampir tidak pernah memohon kepada siapapun. Hari ini saya mohon sekali, tolong beri saya kesenangan dan berhenti menyiksa saya, oke? Tolong. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, maaf, kamu tidak bisa mati sekarang. Pada saat ini, di kokpit kapal lain, kapten dan pelautnya tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Surwoli hanya melakukan satu gerakan dengan pria itu dan kemudian berdiri di sana tidak dapat bergerak seolah-olah dia sedang disihir. Selain itu, dia mengangguk, menggelengkan kepalanya, dan menangis dengan sedihnya. Pemandangan ini tampak terlalu ajaib bagi orang-orang di kapal. Kapten segera mengeluarkan telepon satelitnya dan menelepon nomor domestik. Di telepon, dia menjelaskan secara detail apa yang terjadi di sini. Kemudian setelah mendengar instruksi di telepon, dia buru-buru mengangguk dan berkata, oke, saya mengerti. Saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Setelah itu, setelah menutup telepon, dia berkata dengan suara dingin, pergi dan beritahu Tuan Su bahwa dia mendapat pesanan baru. Petik 2. Seorang pelaut di sebelahnya buru-buru berbalik dan berlari ke kabin bawah kapal pesiar. Ada pintu terkunci di kabin bawah. Dia mengetuk pintu dan berteriak, Tuan Su, Kapten meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Tuan memiliki pesanan baru. Suara suram seorang pria datang dari ruangan, oke, aku akan naik sekarang juga. Begitu dia selesai berbicara, pintu terbuka. Seorang pria parubaya dengan mata segitiga dan hidung bengkok memegang panah komposit tugas berat yang dirancang khusus di tangannya.
Panah majemuk adalah senjata panah yang paling kuat, dan kekuatan satu anak panah bahkan melebihi senjata. Pemburu profesional suka menggunakan busur panah berat untuk berburu mangsa besar, seperti babi hutan dengan kulit kasar dan daging tebal. Peluru dari pistol biasa dan senapan ringan sulit menembus kulit babi hutan yang tertutup minyak pinus dan lumpur, bahkan peluru dapat membias pada kulit babi hutan. Namun, jika panah majemuk berat digunakan dengan Ben-Ar, ia dapat menembak babi hutan dengan satu anak panah. Kekuatannya tidak kalah kuatnya dengan senapan sniper berat. Yang lebih hebatnya lagi, compound crossbow ini memiliki jangkauan yang jauh dan akurasi yang tinggi. Jika dipadukan dengan sniper scope dapat digunakan untuk menembak dari jarak jauh, dan tidak kalah efektifnya dengan sniper rifle. Panah majemuk tidak hanya kuat dan akurat, tetapi juga memiliki keuntungan besar, yaitu mengeluarkan sedikit suara, sehingga sangat cocok untuk pembunuhan. Lebih penting lagi, sebagian besar negara di dunia adalah negara yang melarang senjata api dengan batasan hukum yang ketat. Sangat sulit bagi masyarakat awam untuk mendapatkan pistol, apalagi senapan sniper. Namun, panah gabungan tidak memiliki banyak batasan. Misalnya, panah gabungan yang dipegang orang ini adalah panah gabungan yang disempurnakan dan dimodifikasi yang digunakan dalam olahraga. Ini sangat kuat dan bahkan dapat menembus rompi anti peluru. Ini adalah senjata yang sangat baik untuk pembunuhan. Orang ini memegang panah majemuk dan naik ke kokpit atas. Kapten segera berkata kepadanya, "Tuan Su, cepatlah, saya ditakdirkan untuk segera membunuh orang di kapal seberang itu." Petik 2. Pria itu melirik ke arah Ye Chen dan Surwoli di kapal seberang, menghapus cibiran dari sudut, dari mulutnya, dan berkata dengan ringan, "Masih tidak bergerak pada jarak sedekat itu, bukankah ini target hidup?" Setelah mengatakan itu, dia segera membuka jendela dan mengarahkan bidik dari teropong penembak jitu pada panah majemuk ke arah Ye Chen kuil kiri. Bab 1084. Kekuatan panah majemuk yang berat cukup untuk menembus kepala seseorang pada jarak sedekat itu. Selain itu, Tuan Su adalah seorang pembunuh papan atas yang sangat pandai membunuh orang dengan panah otomatis, jadi dia sangat yakin bahwa dia dapat membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Dia telah berkecimpung di bidang pembunuh selama 15 tahun dan tidak pernah gagal membunuh seseorang dengan panah otomatis. Oleh karena itu, setelah dia membidik Ye Chen dengan kecepatan yang sangat cepat, dia segera menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Tali busur dari panah komposit mengeluarkan suara mendengung yang tajam, dan kemudian panah-panah yang terbuat dari paduan titanium dan serat karbon melesat langsung menuju kuil Ye Chen. Kecepatan panah majemuk melebihi 100 meter per detik, belum lagi panah majemuk tugas berat ini merupakan senjata pembunuh yang dimodifikasi, dan kecepatannya hampir mendekati 200 meter per detik. Pada jarak sedekat itu, kecepatan yang tersisa bagi pihak lain untuk bereaksi tidak lebih dari 0,5 detik. Dengan kata lain, pihak lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbalik dan melihatnya. Oleh karena itu, Su sudah percaya diri dan menganggap Ye Chen sebagai orang mati. Dia bahkan siap menyaksikan kepala Ye Chen meledak dengan matanya sendiri. Apalagi dia tahu betul bahwa anak panah dari panah ini telah dipadamkan dengan racun, meski hanya menggores kulit lawan sedikit saja, lawan pasti akan mati. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah Ye Chen bahkan tidak melihat ke sini, dia hanya dengan santai mengulurkan tangan dan meraih panah-panah yang melesat. Bagaimana ini mungkin? Tuan Su itu tercengang karena terkejut. Kapten juga tertegun dan berseru, "Tuan Su, apakah saya tidak terpesona? Apa yang dipegang orang itu di tangannya adalah panah-panah yang baru saja Anda tembak." Tuan Su tiba-tiba berkeringat dingin. "Ya, orang ini benar-benar mesum. Saya belum pernah melihat orang sekuat ini." Setelah mengatakan itu, Tuan Su buru-buru bertanya, "Siapa dia?" Kapten itu penuh dengan ketakutan, "Saya juga tidak tahu. Saya baru saja menerima perintah dari majikan untuk memberitahu Anda agar membunuhnya." Tuan Su mengertakkan gigi, "Saya tidak percaya dia bisa menangkapnya jika saya menembaknya lagi." Panah majemuk ini memiliki 2 set tali busur. 2 panah-panah dapat dimuat, dan 2 panah-panah dapat digunakan untuk menembak terus-menerus. Setelah kedua anak panah ditembakkan, busurnya harus dipasang kembali. Merangkai panah yang begitu berat bukanlah tugas yang mudah. Bahkan jika Su melakukannya sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 10 detik. Oleh karena itu, panah-panah yang tersisa hampir merupakan kesempatan terakhirnya. Pada saat ini, Kapten tiba-tiba menghentikannya dan berseru, "Tuan Su, saya memiliki takdir.
Jika Anda tidak dapat membunuhnya, aktifkan rencana darurat. Apakah Anda benar-benar yakin dapat membunuhnya dengan panah terakhir ini? Petik 2. Tuan Su tertegun, ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak. Kapten berkata dengan ekspresi tegas, Tuan Su, jika Anda tidak yakin sepenuhnya, maka, lalu jalankan rencana daruratnya. Tuan Su berkata dengan ringan. Dia mengangguk sedikit dan berkata, oke, lalu jalankan rencana daruratnya. Saat ini, dia berada di dek kapal lain. Surwoli terkejut saat melihat Ye Chen meraih panah-panah yang melesat ke udara dengan satu tangan. Dia berseru di dalam hatinya, apakah orang ini manusia? Kekuatan panah-panah ini lebih kuat dari pukulan yang baru saja saya buat, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari saya. Dia bahkan tidak melihat ke arah itu. Bisakah dia menangkapnya dengan satu tangan? Seberapa tinggi seni bela diri orang ini? Pada saat ini, Ye Chen melihat ekspresi kaget Surwoli dan tersenyum dengan tenang. Apakah kamu merasa pandangan duniamu telah ditumbangkan? Iya, Surwoli mengangguk lembut dengan susah payah. Meski enggan mengakui kegagalan dan kekurangannya sendiri, kekuatan pria di depannya ini memang luar biasa, dan telah melampaui pengetahuannya tentang seni bela diri. Ye Chen mencibir dan menoleh untuk melihat kapal di seberangnya. Pembunuh di perahu, yang sedang memegang panah majemuk, dikejutkan oleh matanya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berbisik kepada kapten, tidak peduli apakah panahku bisa mengenai atau tidak, kamu harus memutar kekuatan kapal secara maksimal dan pergi secepat mungkin. Kekuatan orang di seberangnya itu terlalu kuat. Semakin jauh kita darinya, semakin baik. Kapten segera meletakkan tangannya di atas roda gigi mesin dan berkata kepada rekan pertama di sampingnya, setelah Tuan Su menembakkan panah kedua, Anda dapat segera memutar kemudi kiri, saya berbalik tenaga kudanya secara maksimal pada saat yang sama, apakah Anda mengerti? Teman pertama segera berseru, saya mengerti. Oke, Kapten mengangguk dan memandang Tuan Su dengan gugup. Tuan Su itu menarik napas dalam-dalam, lalu segera menarik pelatuknya dan menembakkan panah dingin. Kemudian, dia langsung berteriak, mundur. Cepat kabur. Petik 2. Kapten dan rekan pertama segera mulai bekerja sama, mengendalikan kemudi penuh kiri kapal dan bersiap untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Saat dia menembakkan panah-panah, Ye Chen sudah bisa merasakan panah-panah datang dengan cepat. Dia ingin meraih dan meraihnya, tapi tiba-tiba menyerah. Karena dia menyadari bahwa anak panah itu tidak mengarah ke arahnya. Sebaliknya, dia mendatangi Surwoli di sampingnya. Saat berikutnya, Surwoli tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di pahanya. Dia menjerit kesakitan, dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa kaki kanannya telah ditembus seluruhnya oleh panah-panah. Rasa sakit yang parah membuatnya mengatupkan giginya, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kenapa pihak lain menembakkan panah ke kakiku? Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera merasakan energi yang kuat mengalir melalui luka di sepanjang pembuluh darahnya ke seluruh tubuhnya. Dia adalah seorang seniman bela diri dan memiliki sejumlah energi internal. Dia segera menyadari bahwa energi ini tidak lain adalah racun yang dapat membunuh orang. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Namun, sesaat kemudian, dia merasa lega lagi. Secara pribadi, di tangan pria di depan saya merasa tidak berdaya. Untuk hidup atau mati, tidak peduli apa yang terjadi sekarang, saya akan segera diracuni dan mati. Dengan cara ini, identitasku akan menjadi maka itu tidak akan pernah dipublikasikan, dan itu tidak akan membawa masalah bagi ayah. Memikirkan hal ini, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi lega. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu sangat ingin mati. Jangan khawatir, semakin kamu ingin mati, semakin sedikit aku akan membiarkanmu mati begitu saja. Setelah mengatakan itu, dia segera meraih pergelangan tangannya, jejak energi spiritual mengalir ke ujung jarinya dari pembuluh darahnya, menghilangkan racun dari tubuhnya, pada saat yang sama, untuk sementara menutup semua meridiannya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Kemudian, dia tiba-tiba melemparkan anak panah pertama di tangannya ke arah kapal yang hendak melarikan diri. Bahwa Tuan Su sedang menatap mereka berdua, ingin melihat kapan Surwoli akan mati karena racun, tetapi dia tidak menyangka bayangan hitam tiba-tiba terbang di depan matanya. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang parah di dahinya, dan detik berikutnya, panah-panah menembus topi Tianling miliknya, membunuhnya di tempat.
Ketika kapten dan anggota awak lainnya di kabin melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Kapten mengejang ketakutan, mendorong tuas pengatur daya dengan erat, dan berteriak, mengapa kapal ini bergerak begitu lambat. Teman pertama memeluknya sambil memegang kemudi kapal, dia berteriak sekuat tenaga, "Kapten, kemudinya sudah penuh ke kiri. Sulit untuk mempercepat saat berbelok di tempat, tunggu saja sampai berbalik." Tepat ketika kapal berusaha mati-matian untuk berbalik dan melarikan diri, Ye Chen berada di geladak. Dia mengambil beberapa langkah dan tiba-tiba melompat, dan dia sudah melompat ke geladak lawan. Pada saat ini, seorang anggota kru sangat ketakutan sehingga dia mengejang, "Kapten, orang itu melompat ke kapal kami." Bab 1085. Orang-orang di kapal sangat ketakutan dengan kata-kata ini sehingga mereka berteriak lagi dan lagi. Saat ini, tidak ada master di kapal yang masih bisa melawan Ye Chen. Surwoli terkena panah beracun dan takut dia akan segera mati. Anggota keluarga Su yang tersisa semuanya dibuang ke laut oleh Ye Chen. Beberapa dari mereka sudah tenggelam ke dalam air karena kurangnya kekuatan fisik. Sisanya adalah Tuan Su. Dia adalah kartu truf yang tersembunyi di kapal, dan bahkan Surwoli tidak mengetahui keberadaannya. Namun, dia sekarang sudah mati total. Satu-satunya orang yang tersisa di kabin, selain kapten dan teman satu, hanyalah beberapa pelaut. Mereka tidak pernah berlatih seni bela diri sama sekali, jadi mereka bukanlah lawan Ye Chen. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, pintu kokpit tiba-tiba dibuka oleh Ye Chen. Detik berikutnya, Ye Chen sudah turun tangan. Kaki beberapa pelaut begitu ketakutan hingga menjadi lemah. Salah satu dari mereka berlutut di tanah sambil membenturkan, menangis dan memohon, "Saudaraku, maafkan saya. Saya adalah anggota awak keluarga Su, dan saya belum pernah melakukannya sesuatu yang jahat." Yang lain orang-orang juga berlutut di tanah dan bersujud dan memohon, "Ya, saudara, kami hanyalah anggota kru biasa, kami tidak tahu apa-apa lagi." Ye Chen mengabaikan permohonan orang-orang ini dan bertanya, "Siapa kaptennya?" Semua orang buru-buru mengarahkan jarinya ke orang yang sama. Kapten mengangkat tangannya dengan gemetar dan berkata, "Saudaraku, saudaraku, aku kaptennya." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan dingin, "Tarik kapal kembali dan matikan mesinnya." "Oke, saudara," yang ditunggangi Ye Chen. Kemudian, Ye Chen memerintahkan dengan suara dingin, "Semuanya, pegang kepalamu dengan tanganmu, berbaris di geladak, dan naik ke kapal seberang." Melihat begitu banyak orang yang tewas, semua orang berani untuk tidak menaati Ye Chen dalam hal ini. Jadi segera, dia memegang kepalanya dengan tangannya dan berbaris untuk keluar dari kokpit. Di bawah kepemimpinan kapten, semua orang memanjat pagar satu persatu dan dengan hati-hati naik ke dek kapal lainnya. Saat ini, Surwoli masih berdiri di sini, tidak bisa bergerak. Tapi untungnya, dia memiliki aura Ye Chen, jadi nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Pada saat ini, Ye Chen menarik kapten di depan Surwoli dan berkata, "Ayo, beritahu saya, mengapa orang itu hanya menggunakan panah untuk menembak wanita cantik di sebelah saya dengan panah otomatis?" Ekspresi kapten menjadi kusut, lalu berbicara berkata, "Ini, saya tidak tahu, mungkin saya menembaknya secara tidak sengaja." Ye Chen mencibir, "Tidak sengaja salah menembak. Panah pertama orang itu langsung mengarah ke pelipisku. Hampir tidak ada penyimpangan dan akurasinya sangat tinggi. Kenapa panah kedua tidak sengaja meleset dari sasaran?" Meskipun Surwoli di samping tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia juga ingin tahu jawabannya. Kapten buru-buru berkata, "Saudaraku, saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Saya hanya orang yang diperintahkan untuk mengarungi kapal, saya tidak tahu apa-apa lagi." Ye Chen mengangguk, "Aku tidak tahu kan? Tidak apa-apa, kalau begitu pergilah ke laut dan beri makan hiu." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ye Chen segera meraih kerah bajunya dengan satu tangan dan mengangkatnya dengan kaki di udara. Sang kapten sangat ketakutan sehingga dia langsung kencing di celana dan berteriak, "Saudaraku, selamatkan hidupmu. Kataku, aku katakan semuanya." Petik 2. Kemudian, sang kapten tersedak dan berkata, "Saya selalu mengemudikan kapal pesiar untuk Tuan, dan kali ini saya dikirim ke sini khusus oleh Tuan. Adapun misi perjalanan, Hai Guo, awalnya saya tidak berniat menyelamatkan Nona Su malam ini, karena begitu saya menyelamatkan Nona Su, tidak hanya akan memakan banyak biaya, uang,
tapi itu juga akan meninggalkan banyak masalah bagi pemerintah Beihai Guo dan keluarga Su. Sudah lama ada dendam, jadi dia sengaja memasang jebakan. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, jebakan apa sudah diatur? Kapten berkata jujur, rencananya, setelah berlayar malam ini, saya akan langsung berlayar ke laut lepas. Di lokasi yang ditentukan, tim pertahanan maritim Beihai sudah melakukan penyergapan di sana. Begitu kapal tiba di lokasi yang ditentukan, mereka akan segera melakukan pengepungan dan penangkapan, dan membawa kembali Nona Su. Ye Chen bahkan lebih terkejut lagi, tangkap dia kembali. Setelah Anda mengeluarkan begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya, mengapa Anda menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkapnya kembali? Kapten menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah. Saya tidak tahu tentang ini, saya hanya tahu bahwa inilah yang diperintahkan tuannya untuk kita lakukan. Ye Chen bertanya lagi, apa yang terjadi dengan pemanah panah tadi? Kapten berkata dengan tergesa-gesa, nama belakang pemanah panah adalah Su, dan namanya adalah Su Chaoqian. Dia adalah raja senjata dingin yang terkenal di dunia pembunuh. Yang saya maksud adalah menempatkan dia perlakukan itu sebagai rencana darurat. Ye Chen bertanya lagi, apa maksud dari rencana darurat itu? Sebaiknya kamu menjelaskannya kepadaku sekali dan untuk selamanya, jika tidak, aku akan membunuhmu. Kapten menangis ketakutan, saya bilang, saya katakan, saya sudah menjelaskannya sekali dan untuk selamanya. Rencana daruratnya adalah jika tim pertahanan nasional Beihai gagal menangkap Nona Su, biarkan Tuan Su membunuh Nona Su dengan panah dan kemudian menyerahkannya, tubuh ke tim pertahanan nasional. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Surwoli menjadi pucat. Dia berteriak tak percaya, apa katamu? Rencana darurat tuannya adalah membunuhku. Itu benar, Kapten mengangguk berulang kali, dia berkata dengan serius, rencana awalnya adalah kamu pergi langsung ke lokasi yang telah ditentukan setelah menaiki kapal, tetapi kamu tiba-tiba ingin memburu kakak laki-laki ini, dan tuannya setuju, jadi milik kita rute diubah untuk sementara. Master bahkan memanggilku secara khusus untuk memberitahuku, izinkan aku membawamu untuk membunuh kakak ini terlebih dahulu, dan kemudian mengantarmu ke lokasi yang telah ditentukan untuk bertemu dengan tim keamanan nasional Beihai. Dia juga mengatakan bahwa jika ada situasi yang tidak dapat dikendalikan terjadi, Tuan Su harus dieksekusi rencana darurat, bunuh kamu, katakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari masalah di masa depan. Mata Surwoli berkaca-kaca, dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, tidak mungkin. Kamu pasti berbicara omong kosong. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membunuhku? Tapi dia, pada titik ini, dia menyadari dia telah mengatakan hal yang salah dan segera menutup mulutnya. Faktanya, yang dia pikirkan adalah dia adalah cucu Su Chengfeng, bagaimana dia bisa membunuhnya. Selain itu, meskipun dia benar-benar memiliki niat ini, ayahnya, Su Soudao, tidak akan pernah setuju. Melihat Surwoli tidak mempercayainya, Kapten dengan cepat berkata, Nona Su, saya benar-benar tidak berbicara omong kosong. Saya sudah memberitahu Anda bahwa Anda tidak akan diizinkan meninggalkan negara Beihai hidup-hidup. Bahkan jika Anda mati, milikmu jenazahnya harus diserahkan ke Beihai. Hanya tim keamanan nasional yang bisa. Surwoli bergumam, tidak mungkin. Ini tidak mungkin, ini tidak masuk akal dan tidak ada alasan. Ye Chen mencibir dari samping. Mengapa ini tidak mungkin? Selama kamu mati, keluarga Su tidak akan mendapat masalah besar. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah penjahat serius di mata kerajaan Kuan Beihai. Siapapun yang menyelamatkanmu akan bekerja melawan kerajaan Kuan Beihai. Bahkan jika keluarga Su, bahkan jika Anda sekaya sebuah negara, Anda tidak akan pernah bisa menanggung tekanan seperti itu. Surwoli berteriak dengan marah, kamu berbicara omong kosong. Apakah saya berbicara omong kosong? Ye Chen mencibir, meskipun aku tidak tahu apa yang direncanakan lelaki tua dari keluarga Su itu. Ya, tapi aku yakin apa yang mereka katakan pasti benar. Surwoli menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya. Saya tidak percaya sepatah kata pun yang mereka katakan. Petik 2. Ye Chen berkata dengan tenang, tidak masalah jika Anda tidak mempercayainya. Saya secara alami akan menemukannya cara untuk membuatmu percaya. Setelah itu, dia melihat ke arah Kapten dan bertanya, bagaimana Anda menghubungi lelaki tua dari keluarga Su? Kapten berkata dengan tergesa-gesa, ini telepon satelit. Ye Chen bertanya lagi, di mana telepon satelitnya? Ada di saku bagian dalam pakaianku. Ye Chen He memerintahkan,
hubungi orang tua itu sekarang dan beritahu dia bahwa Surwoli telah terbunuh. Dengarkan apa yang dia katakan. Bersambung.